Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Tetangga, bagian ke-12. Pelakor kabur disoraki ibu-ibu sekomplek. Maharani mengambil kertas itu dan membacanya kata demi kata. Kalimat demi kalimat hingga dia terkejut dengan isinya. Maharani melongo, jantungnya berdebar kuat. Amarah membuncah di dadanya. Maharani menatap Andini dan Arka bergantian. Dia sepertinya tidak percaya dengan isi surat yang ada di tangannya. Aku yakin kamu terkejut. Aku sudah berusaha untuk menyembunyikannya dari kamu. Hingga aku memutuskan pindah rumah. Nyatanya Alex menemukan rumah baru kami. Dia mendatangiku saat Mas Arka keluar kota. Dia akan menodai aku untuk yang kedua kalinya. Sayangnya semua itu gagal dia lakukan, tutur Andini. Maharani meletakkan kembali kertas itu di atas meja. Dia tertunduk sedih. Kenapa kamu tidak katakan sejak dulu? Tanya Maharani. Aku dan kamu berhubungan baik. Aku tidak mau kamu tahu kebejatan suami kamu, jawab Andini. Harusnya kamu katakan sejak dulu, Andini. Percuma saja kamu tutupi karena pasti aku akan tahu, kata Maharani heran. Alex memang sangat keterlaluan. Aku tahu dia melakukan KDRT padamu, kan? Tanya Andini menyelidik. Sakitnya pukulan tidak seberapa dibanding sakitnya dia main belakang dengan orang terdekatku, jawab Maharani. Aku sudah terbiasa, bahkan sampai saat ini tidak ada yang mau berteman denganku. Semua orang diancam Mas Alex, lanjut Andini terisak. Andini mendekati Maharani, dipeluknya Maharani agar dia lebih tenang. Namun, tangis Maharani semakin pecah. Aku tidak punya orang yang bisa diajak bercerita lagi. Aku hanya meratapi semua sendiri. Apa kamu sudah tahu pekerjaan suamimu? Tanya Andini. Dek, sebaiknya jangan, kata Arka mencegah Andini agar tidak bercerita pada Maharani. Andini melepaskan pelukannya. Dia mendekati Arka kembali. Mas, Maharani harus tahu semuanya. Apa Mas tidak kasihan melihat Maharani disakiti? Aku hanya tidak mau Maharani semakin sedih, Dek. Biarkan Alex yang memberitahu dia sendiri. Sampai kapan, Mas? Dia tidak akan pernah jujur pada Maharani. Andini dan Arka masih debat. Maharani merasa Andini dan Arka tahu sesuatu tentang pekerjaan Alex. Dia juga sebenarnya penasaran dengan pekerjaan Alex. Andini katakan saja. Mas Arka, aku berhak tahu semua tentang suamiku, baik itu keburukannya atau kebaikannya, lanjut Maharani. Arka menatap Andini, berharap Andini tidak bercerita pada Maharani. Namun, di luar terdengar suara gaduh. Andini keluar, ternyata ibu-ibu ngerumpi di depan rumah Maharani. Bak Andini ngapain di sini? Nggak takut apa diancam sama Mas Alex? Tanya Bu Ira. Tidak, Bu. Saya tidak takut dengan Alex, jawab Andini. Lebih baik Mbak Andini pulang saja. Itu loh nanti malah Mbak Andini diganggu sama Mas Alex, kata Bu Ira. Dia tidak akan berani mengganggu saya, Bu. Ibu-ibu jangan takut dengan Alex, kasihan Maharani kalau kalian kucilkan, sahut Arka. Ada Mas Arka juga. Ngapain kalian ke sini? Ada perlu sama Maharani apa sama Alex? Tanya Bu Ira. Sama Maharani, kami sedang berbicara pada Maharani. Kalau ibu-ibu takut dengan Mas Alex, lebih baik sekarang kalian bubar, ucap Andini khawatir. Iya, Mbak. Mbak Andini hati-hati saja, kata Bu Ira lalu bubar bersama ibu-ibu yang lain. Arka dan Andini kembali masuk ke dalam rumah Maharani lagi. Maharani tampak sedih melihat ibu-ibu tadi bubar karena ketakutannya pada Alex. Kalian lihat sendiri, kan? Tidak ada yang mau berkunjung ke sini. Semua takut dengan Mas Alex. Entah apa yang dia lakukan sehingga ibu-ibu takut padanya. Ada yang bilang anaknya diganggu Mas Alex, kata Maharani sedih. Andini tahu tanpa teman, Maharani kesepian. Dia hanya bisa melewatkan hari-harinya dengan menonton televisi dan mengerjakan pekerjaan rumah saja. Kamu jangan takut. Maaf aku sudah menjauhi kamu. Semua itu juga kulakukan karena Alex menggangguku. Kali ini aku tidak akan menjauhi kamu lagi, kata Andini.
Andini membuka pemblokiran kontak Maharani agar mereka bisa berkomunikasi. Sebenarnya aku bosan hidup dengan Mas Alex. Dia jarang menyentuhku lagi. Bahkan seminggu sekalipun jarang, kata Maharani tanpa malu menceritakan urusan ranjangnya pada Arka dan Maharani. Kenapa begitu? Tanya Andini penasaran. Mungkin dia sudah mendapatkan jatah dari selingkuhannya itu. Hingga dia tidak lagi butuh aku. Tapi aku butuh dia. Andini, jawab Maharani sedih. Iya aku paham. Apalagi kayak kita kan belum punya anak. Jadi kita masih ingin mesra-mesraan dengan pasangan, ucap Andini. Nah itu kamu tahu, tapi Mas Alex justru tidak menyentuhku. Apa aku harus protes? Dia selalu beralasan capek. Aku jadi penasaran seberat apa pekerjaan dia, kata Maharani sendu. Maharani menatap Andini. Dia yakin Andini tahu tentang pekerjaan Alex. Apa kamu tahu apa pekerjaan Mas Alex? Tanya Maharani. Iya, aku tahu, jawab Andini. Dek, kita pulang saja ya, kata Arka. Dia tidak mau Andini memberitahu pekerjaan Alex pada Maharani. Mas, aku berhak tahu. Jangan kalian sembunyikan semua padaku, kata Maharani. Jika kalian tidak mau jujur aku tidak akan mau berteman dengan kalian lagi, ancam Maharani. Arka diam, dia hanya takut Maharani akan semakin sakit hati. Apalagi pekerjaan Alex sangat tidak baik untuk hubungan rumah tangga mereka. Mas Arka, Andini, katakan. Pinta Maharani. Andini menghela nafas, berharap Maharani bisa menerima semua kenyataan yang nanti dia sampaikan. Andini juga mau Maharani berpisah dengan Alex agar tidak terus disakiti. Aku harap kamu kuat setelah aku jujur, kata Andini menegaskan. Aku akan kuat, kalau aku tidak kuat aku sudah pergi dari hidup Mas Alex, kata Maharani. Sebenarnya apa pekerjaan suamiku? Tanya Maharani menatap Andini lekat-lekat. Aku tahu, tapi aku yakin setelah ini pasti kamu marah. Kamu pasti tidak percaya padaku. Kamu pasti mengira aku mengada-ngada, kata Andini. Ayolah, katakan saja. Apapun yang sebenarnya terjadi aku harus tahu. Soal aku marah atau tidak percaya urusan nanti. Baiklah, kata Andini menoleh nafas. Dia takut Maharani tidak kuat dan malah frustasi. Mas, kamu saja yang cerita. Andini tidak sanggup bercerita akhirnya dipasrahkan ke Arka juga. Aku pernah mendengar Mas Alex berbicara dengan seseorang, Mbak. Selama ini dia bukan kerja di kafe sebagai penyanyi. Lalu jadi apa, Mas? Tanya Maharani penasaran. Dia hanya datang ke kafe untuk menunggu para wanita yang janjian dengan dia. Sebenarnya dia nggak kerja. Lalu selama ini dia pergi kemana? Tanya Maharani makin penasaran. Alex jadi gogoglo, Mbak. Apa? Kamu salah dengar mungkin Mas, bantah Maharani. Tidak, Maharani. Aku sendiri juga melihat dia jalan dengan seseorang. Dan ternyata dia tetangga aku yang statusnya janda. Dia merupakan pelanggan tetap Alex, tambah Andini. Maharani menggeleng, dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Arka dan Andini. Dia melakukannya jauh sebelum mengenal kamu, Ran. Tidak mungkin, kalian pasti mengada-ngada. Aku yakin kalian dendam dengan Mas Alex hingga kalian mengarang cerita ini, kata Maharani geram. Kamu menuduh kita fitnah Alex? Nggak ada untungnya, Ran, kata Andini tegas. Maharani berdiri, dia menunjuk Andini dan Arka secara bergantian. Kalian jahat. Tega sekali menghina Mas Alex. Aku tahu kalian benci dengan Mas Alex, jadi kalian memfitnah dia, ucap Maharani. Arka dan Andini tidak habis pikir. Padahal apa yang mereka katakan adalah hal yang sebenarnya. Jika Mbak Rani tidak percaya pada kami, cari tahu sendiri saja kebenarannya. Kami jujur karena kami tidak ingin Mbak Rani terus dibohongi, tegas Arka. Benar, Rani. Cari tahu kebenarannya dulu, jangan anggap kami memfitnah Alex, kata Andini kesal. Maharani diam sejenak, aku rasa kalian harus pulang. Aku tidak akan percaya pada kalian begitu saja. Baiklah. Aku tidak menyuruh kamu percaya pada kami. Lebih baik buktikan sendiri, ucap Andini menegaskan. Arka dan Andini pulang, dia tidak memaksa Maharani untuk percaya pada mereka. Memang sulit mempercayai orang lain.
Oh sayang, nikmat banget, yang dalam. Terus sayang. Duh enak banget ya An. Begitulah suasana nikmat di kamar itu. Alex tengah bersama seorang wanita di sebuah kamar hotel. Dia sedang menggenjot nikmat dan melayani pelanggannya itu. Der TTT der TTT. Ponsel Alex terus bergetar sehingga mengganggu kenikmatan Alex dan pelanggannya. Dia beranjak dari tempat tidur terpaksa mencabut dulu si jagur dari kenikmatannya, lalu mengambil ponsel yang ada di tasnya. Alex melihat siapa yang menelpon. Maharani, gumam Alex. Dia mematikan ponselnya, dia tidak mau diganggu siapapun termasuk Maharani. Siapa sayang? Tanya wanita yang bersama Alex. Biasa pembantu di rumah. Mungkin uang belanja habis jadi dia nelpon untuk minta uang, ucap Alex santai. Sayang puaskan aku sekali lagi, barusan kan belum sampai. Pas lagi enak-enaknya malah dicabut. Aku akan tambah uangnya. Pinta sang wanita. Alex dengan beringas memuaskan hasrat wanita yang rindu akan kenikmatan surga dunia. Bukan hanya itu, Alex juga tidak mau membuat pelanggannya itu kecewa, apalagi uangnya gede. Maharani mondar-mandir di dalam kamar. Dia kesal karena Alex menolak panggilannya. Kerja apa sih sampai tidak pernah angkat telepon aku? Apa benar yang dikatakan Andini? Gerutu Maharani. Maharani memutuskan untuk tidur siang, dia merasa pusing dan butuh istirahat. Arka dan Andini sudah sampai di rumah. Lagi-lagi dia melihat Vira di depan gerbang rumah mereka. Mas Arka, kenapa kamu abaikan pesanku? Tanya Vira tanpa menghiraukan Andini. Harusnya kamu paham posisi kamu, tapi malah kamu dekati Mas Arka terus. Andini tidak pernah bersikap ramah semenjak Vira mengganggu Arka. Andini, kamu jangan sombong. Belum tentu Mas Arka mencintai kamu dengan tulus, kata Vira sinis. Tahu apa kamu tentang suamiku? Kamu hanya mantan yang sudah dilupakan, kata Andini. Arka menggeleng melihat Vira yang keterlaluan. Dia tidak mau terus-terusan dikejar dua pelakor itu. Vira, pulang. Pantas jika Reno selingkuh, kamu sendiri nggak tahu diri, bentak Arka kesal. Mas, aku ingin kembali padamu, kata Vira sendu. Saat itu ada rombongan ibu-ibu yang lewat, mereka melihat sinis ke arah Vira. Wah ini calon pelakornya. Udah nggak bisa jaga suami, mau rebut suami orang, kata Bu Romlah lantang. Vira kamu sadar diri, kamu tuh pantas kalau mandul. Karena kamu itu jahat, kata Bu RT nyamber. Andini tersenyum, dia senang ada ibu-ibu yang memarahi Vira. Setidaknya dia tidak menghabiskan tenaganya untuk memarahi Vira. Kamu nggak tahu malu, udah jelas ditolak Mas Arka kok masih aja mepet, kata Bu Romlah sinis. Lebih baik kamu pulang, urus suami pilihanmu itu, kata Arka lalu masuk ke dalam rumah. Hahaha pelakor ditolak mentah-mentah, viralin ah. Seru Bu RT sambil mengarahkan kamera ponselnya ke arah Vira. Vira langsung saja kabur, dia pasti takut viral dengan status pelakor. Ea, ea, ea. Sorak ibu-ibu kompak menyoraki Vira. Bu RT, Bu Romlah terima kasih kalian sudah bantu saya mengusir Vira, ucap Andini senang. Sama-sama, Mbak. Pelakor memang harus dibasmi, kata Bu RT ikut emosi. Andini lalu pamit masuk ke dalam rumah. Sementara Bu RT dan Bu Romlah pulang ke rumah masing-masing. Maharani terbangun pukul sebelum asyar. Selesai mandi, dia membuka almari. Di tumpukan baju Alex, Andini melihat ada sesuatu kain yang menyembul keluar sedikit. Maharani penasaran, diambilnya kain itu. Punya siapa ini? Ini bukan milikku, gumamnya. Disimpannya barang itu, dia akan menanyakannya setelah Alex pulang. Setelah Alex pulang, Rani langsung menanyakan sesuatu. Oh ya, tadi kenapa teleponku ditolak? Tanya Maharani menyelidik. Aku sibuk, kafe ramai, jawab Alex santai. Ya sudah kamu sana mandi. Alex segera mandi, Maharani sengaja bersikap biasa saja. Dia tidak mau membuat Alex curiga. Selesai mandi, Alex duduk di atas ranjang sambil memainkan ponselnya. Maharani memakai baju tidur yang sangat tipis. Maharani sengaja memancing Alex agar dia tergoda. Mas, main yuk. Ajak Maharani sambil memainkan kaos yang dipakai Alex. Masih siang, nanti malam aja,
kata Alex tanpa menoleh. Mas, aku sudah nggak tahan. Kita jarang melakukannya, kata Maharani begitu sangewu. Nanti malam saja, aku capek mau tidur, tolak Alex selalu tiduran. Tidak berapa lama Alex sudah terlelap. Maharani terpaksa menunggu hingga malam tiba. Setelah makan malam bersama, Maharani kembali menggoda Alex. Namun, Alex sepertinya tidak tergoda sama sekali. Mas, katanya malam ini, kata Maharani merajuk. Kamu kenapa sih minta terus? Aku belum siap, kata Alex ketus. Belum siap karena sudah punya yang lain? Tanya Maharani kesal. Maksud kamu apa? Tanya Alex geram. Selingkuhan kamu itu kasih kamu jatah sehari berapa kali? Sampai kamu udah nggak mau main sama aku. Alex menatap Maharani, bukan urusan kamu, aku nggak nafsu sama kamu. Maharani terdiam, apa aku perlu membayar kamu, Mas? Tanya Maharani kesal. Maksudmu? Tanya Alex kaget. Iya, seperti pelangganmu yang lain. Kamu pasti mau jika dibayar, kamu kan gogoglo, ucap Andini sinis. Alex menatap Maharani penuh emosi. Dia tidak menyangka Maharani tahu pekerjaan dia. Berapa tarif sekali main, Mas? Aku akan membayar kamu asal kamu mau melayani aku, kata Maharani nantang. Plak, plak. Jangan asal bicara. Kamu menuduhku seperti itu. Aku kerja keras untuk kebutuhan kita. Teganya kamu menuduhku, kata Alex geram. Kenapa kamu harus marah jika tidak melakukannya? Apa kamu takut? Siapa yang mengajari kamu menuduh suamimu? Maharani diam saja. Dia tidak mau jika Alex tahu Andini dan Arka yang mengatakan itu. Jawab Maharani. Atau kamu mau aku ceraikan? Tanya Alex penuh amarah. Alex mencekik Maharani. Dia ingin Maharani jujur padanya. Lepaskan, Mas. Perintah Maharani. Jawab dulu. Andini dan Arka, jawab Maharani terbata menahan sakit. Bersambung.